musibah akibat menjauh dari ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Dalam kehidupan ini, keberkahan, keadilan, dan keselamatan iman adalah 3 hal yang sangat mahal. Namun, tahukah kita bahwa semua itu bisa dicabut dari suatu umat jika mereka berpaling dari sumber cahaya ilmu, yaitu para ulama dan fuqaha. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita jauh-jauh hari tentang fenomena ini. Peringatan beliau bukan sekadar nasihat, tapi juga ramalan yang kini mulai terbukti dalam realita umat. Qala Nabi SAW, "Sayati zaman ala ummati yufarruna min al-ulama'i wal-fuqaha, fayabtalihum Allah bi-3 baliyat. أولاها يرفع الله البركة من كسبهم، والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان." Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ajaran para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan bala kepada mereka dengan 3 macam musibah, yaitu 1. Allah menghilangkan berkah dari usahanya. Allah menjadikan raja yang zalim buat mereka. Allah mengeluarkan mereka dari dunia mati tanpa iman. Tadabur dan penjelasan per poin. Menghindari ulama, hilangnya berkah. Allah menghilangkan berkah dari usahanya. Ketika umat mulai menyepelekan ilmu dan lebih percaya pada opini media sosial daripada nasihat ulama, maka keberkahan dalam hidup perlahan-lahan sirna. Usaha besar hasilnya kecil. Gaji banyak tapi cepat habis. Pekerjaan lelah tapi tak membawa ketentraman. Inilah tanda dicabutnya barakah, yang dalam bahasa Arab berarti pertumbuhan yang stabil dan bermanfaat. Imam Malik berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka, ketika umat menjauhi ulama, mereka kehilangan cahaya, dan usaha menjadi gelap tanpa arah. 2. Pemimpin zalim, cermin umat. Allah menjadikan raja yang zalim buat mereka. Umat yang menolak nasihat kebenaran dari para ulama akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Karena pemimpin adalah cerminan rakyat. Bila rakyat gemar berpaling dari nilai-nilai agama, maka pemimpinnya pun akan jauh dari nilai-nilai itu. Berkata, jika kamu ingin tahu kualitas rakyat, lihatlah pemimpin yang Allah beri kepada mereka. Ustadz Adi Hidayat sering menekankan bahwa kekacauan kepemimpinan itu bukan awal, tapi buah dari rusaknya fondasi iman di masyarakat. Mati tanpa iman, musibah terbesar. Allah mengeluarkan mereka dari dunia tanpa iman. Inilah musibah paling dahsyat. Dunia boleh dirampas, tapi bila iman masih ada, harapan selalu hidup. Namun jika seseorang wafat tanpa membawa iman, maka habislah seluruh modal kehidupannya. Ini bukan hanya bencana, tapi kehancuran sejati. Kusbaha, orang yang hidup tanpa ulama itu seperti bangunan tanpa pondasi. Diterpa angin sedikit saja sudah roboh. Maka jangan main-main dengan nasihat ulama, karena disitulah keselamatan akhiratmu. Refleksi zaman sekarang. Apakah kita hidup di masa itu, di mana ilmu lebih sering dikritik daripada dipelajari? Di mana orang lebih percaya pada selebriti daripada ahli agama? Jika ya, maka sudah saatnya kita sadar. Kembalilah kepada majelis ilmu, duduklah bersama orang-orang saleh, belajarlah dari para ulama, dan hargailah mereka sebagaimana kita menghargai air di tengah kehausan. Kesimpulan. Hadis ini adalah peringatan sekaligus pelajaran berharga. 3 musibah akan menimpa umat yang berpaling dari ulama. 1. Hilangnya keberkahan dari usaha, munculnya pemimpin yang zalim, 3. Kematian dalam keadaan tanpa iman. Semua itu bisa dihindari jika kita menjaga hubungan baik dengan ulama, mencintai ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas. Nasihat penutup. Mari kita jadikan ulama sebagai rujukan utama, bukan hanya dalam urusan agama, tapi dalam mengambil sikap hidup, karena merekalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka Allah akan memuliakan hidupnya. Allahumma ij'alna min alladhina yuhibbuna al-ulama wa ya'maluna bi'ilmihim, wa la taj'alna min alladhina yufarruna min al-haq fayudallu an siratikal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai para ulama dan mengamalkan ilmunya. Dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lari dari kebenaran, sehingga tersesat dari jalan-Mu yang lurus.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.